My Rival is My Love. Episode 41. Malam itu, ketika pulang, Anggi langsung berlari menaiki tangga bergegas pergi menuju kamarnya. Widya yang melihatnya merasa ada hal tak beres. Pasalnya tak biasanya Anggi masuk rumah tanpa mengucapkan salam kepadanya. Karena kecemasannya itu membuat Widya bertanya kepada putranya yang baru masuk setelah Anggi. "Kakak, itu Anggi kenapa?" "Tahan Widya." Ia kemudian menyuruhnya untuk duduk. "Ada apa sama kalian?" "Gak ada apa-apa. Dia hanya ngambek aja," tutur Kenzi. Sebenarnya sepulang dari McD, Kenzi dan Anggi memang sudah saling beradu argumen saat perjalanan menuju ke rumah. Anggi merasa kesal dengan Kenzi karena dia seolah tak membiarkannya untuk terus terang kepada Bastian tentang dirinya. Anggi ingin jujur kepada Bastian agar dirinya bisa tenang. Karena bagaimanapun Bastian sudah beberapa kali mengungkapkan keinginannya untuk menemuinya. Ia tak tega jika mesti membiarkannya. "Lo mau apa, Ken?" tanya Anggi. Wajahnya seperti ditekuk ketika Kenzi menyambangi kamarnya. Dengan perlahan Kenzi berjalan menghampiri Anggi yang sedang berbaring di tempat tidur. Seperti biasa ia suka sekali duduk di kursi yang berada di bawah meja. "Lo kenapa marah?" "Gue gak bermaksud ngelarang lo buat ngasih tahu ke dia," ucap Kenzi. Pria itu kini duduk menghadapnya. "Gue gak marah," elak Anggi. "Kalau gak marah, kenapa mesti ngambek?" Timpal Kenzi yang membuat Anggi langsung bangun dari posisinya. "Siapa yang ngambek?" "Elu," sahut Kenzi. "Gue gak ngambek. Gue cuma kesel aja sama lo," ungkap Anggi. Akhirnya ia terus terang. "Katakan, kenapa lo kesal ke gue?" pinta Kenzi. Ia ingin mengetahuinya. "Ken, gue pikir gak ada salahnya ngasih tahu ke Bastian kalau gue ini Angga." "Gak boleh, dan gue juga gak mau jelasin ke dia," tolak Kenzi. "Ken, lo masih marah ya sama Bastian?" "Gue minta maaf Ken, Bastian melakukannya atas permintaan gue," ungkap Anggi. "Ini gak ada urusannya sama dia. Terus kenapa lo ngelarang gue?" desak Anggi. "Gue capek, sebaiknya lo tidur. Bukankah besok kita akan olahraga bersama?" "Gak bisa Ken," tegas Anggi menolak. "Lo udah gak mau nemenin gue?" seru Kenzi minta penjelasan. "Bukan, besok itu tanggalnya gue dapat," jelas Anggi. "Jika sesuai siklus, kemungkinan besar besok Anggi akan datang bulan." "Begitu ya? Pantes aja lo hari ini ngambekan banget," ucap Kenzi sambil mengacak-acak rambut Anggi. Anggi menarik selimutnya. Seketika matanya langsung mengerjap. "Gak bisa tidur," gumam Anggi. Ia langsung beranjak duduk. Sejenak menenangkan diri dari semua hal yang ia pikirkan. Saat itu ia teringat akan satu kejahatan yang pernah ia lakukan kepada Kenzi. "Duh, gue kok dulu bisa jahat banget sama dia." Anggi merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan terhadap Kenzi. 2 tahun yang lalu. "Bas, tolongin gue," pinta Angga. Pria itu berjalan ke meja di mana Bastian sedang duduk bersama teman-temannya. Ia kemudian duduk di hadapannya. "Apa, ada yang gangguin lo?" tanya Bastian sambil mengaduk-aduk mangkuk mie-nya. "Di kelas gue ada anak baru yang resek, ngeselin banget. Gue mau lo ngasih pelajaran ke dia. Cemen banget lo. Cuma satu anak aja pakai bantuan gue. Udah gak berani lo," ledek Bastian nyengnya. Ia heran dengan sahabatnya yang seperti tak berani menangani masalahnya sendiri. "Bukan gitu. Tuh anak masalahnya keras kepala banget. Gue cuma mau ngasih tahu ke dia. Siapa yang berkuasa di sekolah ini?" Bastian pun berdiri setelah mendengarkan penjelasan dari Angga. "Anak itu siapa?" "Namanya Kenzi." Dan tepatnya saat pulang sekolah, Bastian menyuruh temannya untuk menghadang Kenzi di depan pintu gerbang sekolah. Para anak buah Bastian menghentikan motor yang dikendarai Kenzi, membuatnya seketika itu berhenti. "Ada apa ini?" Kenzi bertanya kepada 4 anak buah Bastian. "Hei, anak baru, ikut kita." Mereka semua menarik Kenzi membuatnya turun dari motornya. Dan tak hanya itu saja. Mereka membawa Kenzi ke tempat sepi yang tak jauh dari sekolah. Dan tak lama setelah itu terjadi hal yang tak diinginkan. Waktu itu dengan mata kepalanya sendiri, Angga melihat Kenzi yang tak berdaya dipukuli oleh Bastian dan teman-temannya. Tadinya ia sangat puas melihat Kenzi yang babak belur dihajar. Tapi lama-lama ia akhirnya sadar, perbuatannya itu berlebihan. Dengan penuh kekhawatiran, Angga menyuruh Bastian dan teman-temannya untuk berhenti memukuli Kenzi. "Bas, udah,
Hentikan, suruh Angga. Ia bisa melihat wajah Kenzie yang lebam dan berdarah akibat menerima pemukulan dari Bastian dan teman-temannya. Kenapa gak? Tanya Bastian, padahal ia masih ingin menghajarnya lagi. Udah, kita udah keterlaluan. Tuh lihat dia udah lemes gitu, masih aja lo mau hajar. Jelas Angga yang ada benarnya. Bastian yang saat itu mencengkeramkan baju Kenzie perlahan melepaskannya, membuat Kenzie yang telah tak berdaya jatuh dan terkapar di jalan. Segera Angga, Bastian dan teman-temannya yang lain pergi meninggalkan Kenzie. Hingga 20 menit kemudian Angga kembali ke tempat itu untuk melihat keadaan Kenzie. Dia masih belum gerak. Gimana kalau dia mati? Pikir Angga. Ia buru-buru menghampiri tubuh Kenzie yang masih pingsan. Angga mencoba mengangkat tubuh Kenzie, menggendongnya ke punggungnya. Kenzie, maafin gue ya, gue gak maksud jahat sama lo, gumam Angga. Angga masih berusaha menggendongnya, berjalan dan membawa Kenzie ke tempat dokter terdekat. Saat itu, ia khawatir jika terjadi sesuatu kepadanya. Paginya, selesai mandi, Anggi terlihat sedang mengeringkan rambutnya yang basah dengan hair dryer. Ia sering melakukan ini sejak rambutnya panjang. Ternyata memiliki rambut panjang itu sangat merepotkan, apalagi ketika rambutnya basah. Butuh waktu lama untuk sekedar mengeringkannya, dan hal itu seringkali membuatnya mengeluh. Dan ketika sedang merapikannya, Anggi mulai menggerutui penampilannya di cermin. Ia baru sadar, pantesan Bastian gak ngenalin gue. Gue Jeti-chan. Seketika kata-katanya terhenti. Benar juga. Bukan hanya Bastian saja yang tak mengenalinya, Anggi sendiri juga seperti tak mengenali dirinya sendiri. Pasalnya semenjak ia memutuskan untuk menjalani hidup sebagai perempuan, ia telah merubah image dan stylenya dari Angga anak nakal yang urakan menjadi Anggi yang manis. Gimana kalau gue berpenampilan seperti gue yang dulu? Apa Bastian akan kenalin gue? Pikir Anggi bertanya pada dirinya sendiri. Saat itulah Anggi tersenyum dan berniat akan mencobanya. Anggi mulai keluar dari kamar. Dengan langkah pelan ia menuruni tangga memeriksa ke segala penjuru tempat. Gadis itu melakukannya untuk mengetahui keberadaan Kenzie. Aman. Kayaknya dia belum pulang, gumamnya celingukan. Baru satu langkah ia berjalan, ia dikagetkan oleh suara Widya yang memanggilnya. Anggi, kamu mau kemana? Mama, ngagetin aja, sahut Anggi menghela. Widya langsung menghampirinya. Anggi gak ikut kakak olahraga? Gak mah, aku sedang PMS, jawabnya. Terus Anggi mau kemana pakai jaket sama masker? Anggi termenung. Ia sedang memikirkan alasan yang tepat untuk keluar dari rumah. Pastinya tak mungkin ia memberitahu Widya jika mau menemui Bastian. Kalau ibu angkatnya ini tahu, sudah jelas ia akan melarangnya. Akhirnya Anggi menemukan solusi yang pas. Anu mah, aku mau ke rumah makannya ayah. Anggi mau bantu-bantu di sana, tebak Widya. Iya, jawab Anggi tersenyum. Kalau gitu mama antar ya, gak usah mah. Aku bisa ke sana sendiri. Aku sekalian mau jalan-jalan pakai sepeda listrik. Jelas Anggi. Ia terpaksa mesti membohongi ibunya. Ya sudah, kalau gitu Anggi hati-hati, ucap Widya berpesan. Anggi yang mendengarnya langsung meraih tangan Widya untuk dicium. Ma, aku pergi dulu. Tunggu, tahan Widya. Ia lalu pergi ke kamarnya untuk mengambil sebuah tas. Dan kemudian kembali keluar menemui Anggi. Widya sangat menyayangi putri angkatnya. Karenanya ia sengaja menyiapkan sedikit uang untuk Anggi. Ini untuk jajan Anggi. Anggi yang menerima 2 lembar uang berwarna merah tak kuasa menahan rasa bahagianya dan langsung memeluk Widya. Makasih ma, mama ini memang yang paling baik. Anggi hati-hati ya kalau udah selesai. Buruan pulang. Iya, pasti. Dah mama. Setelah berpamitan, Anggi pun bergegas mengambil sepeda listrik yang berada di garasi untuk ia gunakan menemui sahabatnya. Sebelum benar-benar ke sana, Anggi menyempatkan waktunya untuk pergi ke toko aksesoris cosplay. Di sana ia membeli sebuah wig yang nantinya akan ia gunakan agar penampilannya terlihat seperti Angga. Setelah semua persiapan itu, ia segera melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Bastian yang tak begitu jauh dari tempatnya sekarang. Kurang dari 15 menitan, akhirnya Anggi sampai di sebuah rumah sederhana yang diketahui adalah rumahnya Bastian. Sebelumnya, Anggi memeriksa kembali penampilannya, mulai dari rambut, serta tindik yang sudah menjadi ciri khasnya. Setelah dirasa cukup sempurna, Anggi mulai turun dari sepeda, melangkahkan kakinya berjalan ke rumah temannya. Dan ketika sampai di depan pintu, dengan perasaan berdebar-debar, perlahan Anggi mulai mengetuk pintu.
Seketika Anggi mulai terbelalak ketika melihat orang yang membukakan pintu. Eri, lo Angga? Anggi mengangguk. Erika Andriana, 21 tahun, kakak perempuan Bastian. Angga, lo itu gak berubah, ucap Eri setelah mengajak Anggi masuk ke dalam rumah. Sapa bilang, gue berubah banget, sahut Anggi. Dia gak tahu aja. Gue kan udah berubah jadi cewek. Ya lo bener, lo jadi kelihatan lebih manis ga? Sejak dulu, Angga memang memiliki paras wajah yang feminim. Jadi tak heran jika Eri selalu suka menyebutnya manis atau bahkan imut. Setelah mengambil cemilan dan minum, Eri langsung duduk di sebelah Anggi. Angga, lo udah punya pacar? Kenapa lo nanya begituan? Anggi benar-benar gugup dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh Eri. Lo kan tahu, si Bastian itu betah banget ngejomblonya. Karena itu, bantuin dia, kenalin dia cewek gitu. Jadi itu alasan lo nanya status gue. Eri mengangguk. Kemudian mencubit kedua pipi Anggi. Ayolah, lo kan ganteng, imut pula. Pasti lo banyak kenalan cewek. Tunggu dulu, gue kesini bukan untuk itu. Kemana Bastian? Gue gak tahu, tapi setahuku dia lagi main biliar, ujar Eri. Memang, selain bekerja, Bastian suka menghabiskan waktunya untuk bermain bola sodok. Sudah menjadi kebiasaan bagi Bastian, apalagi jika mainnya ada taruhan uang. Bastian bisa tak pulang hanya karena asik bermain biliar. Saat itu, kurang satu bola lagi yang mesti Bastian masukkan. Ketika tengah bersiap menusuk bola menggunakan stik kayu, ponselnya berbunyi. Seketika bola bernomor 9 yang ditusuknya masuk bersamaan dengan bola warna putih. Ark, siapa sih yang nelpon? Ganggu orang aja, keluh Bastian kesal. Ia segera mengambil ponsel di saku celana untuk melihat siapa orang yang menelponnya. Rupanya itu panggilan telepon dari sang kakak Eri. Selang itu, ia balik melakukan panggilan telepon kepada Eri. Ada apa nelpon? Apa ada yang penting? Tanya Bastian. Hei Bas, buruan pulang, adik lo ada di sini. Mendengar kata adik, Bastian langsung berpikir, apa Angga di sana? Lo lihat aja sendiri. Begitu menyelesaikan satu set permainan biliar, Bastian bergegas pulang untuk melihat sahabatnya yang kini berada di rumahnya. Hei brengsek, kemana saja lo? Ucap Bastian. Kini setelah Anggi mengubah penampilannya, Bastian mampu mengenalinya. Anggi yang melihat Bastian langsung berdiri. Bas, gue. Sebelum Anggi menyelesaikan ucapannya, dengan cepat Bastian merangkul Anggi untuk kembali duduk. Lo itu sekarang seperti hantu. Susah sekali dicari. Sejak kapan lo nyari gue? Anggi bertanya. Sejak seminggu yang lalu, gue dengar rumah lo kebakaran. Ya begitulah. Gue sekarang tinggal di rumah musuh lo kan? Timpal Bastian meneruskan. Kenzie, ya. Lo beneran tinggal di rumahnya? Bastian minta kejelasan. Iya, gue sekarang memang tinggal sama dia, ungkapnya. Lo betah tinggal sama dia? Betah? Orang tua Kenzie itu teman ayah dan mereka baik, ungkap Anggi tentang keluarga Kenzie. Syukurlah kalau mereka baik sama lo. Bastian mulai lega. Hei Bas, lo jangan anggap gue kayak anak kecil. Apa maksudmu? Cara lo menghela itu seperti menunjukkan bahwa gue itu lemah, ujar Anggi. Bastian tersenyum. Ayolah, dari pertama kali kita berteman, gue sering sekali melihat lo disakiti. Apalagi pas gue dengar lo tinggal di rumah Kenzie. Gue gak akan terima jika dia nyakitin lo. Itu gak mungkin, elak Anggi. Baguslah, mau rokok? Bastian menyodorkan sebungkus rokok kepada Anggi. Gue udah berhenti merokok. Serius? Bastian tercengang. Ya, rokok itu bisa membunuhmu, kata Anggi diakhiri tawa. Bastian yang mendengarnya juga ikut tertawa. Omong kosong, dari mana lo dengar kata-kata itu? Itu dari dia, Kenzie. Bastian bertanya. Ya, itu cuma mitos. Tetangga gue umurnya 70 tahun masih seger meskipun merokok. Lo mah dikibulin sama si kampret Kenzie. Jelas Bastian. Hah, udahlah jangan bahas itu, suruh Anggi. Ia kesal karena merasa disudutkan oleh Bastian. Terus mau lo apa sekarang? Pinta Bastian. Dengan raut wajah yang sedikit malu Anggi coba menjelaskan alasan kenapa ia datang. Bas, gue dengar lo nyari gue karena mau balikin duit gue. Apa itu benar? Ya mang, mata Anggi langsung berbinar. Tunggu bentar gah. Bastian mulai merogoh belakang saku celananya, mengambil sebuah dompet dan lalu mengeluarkan beberapa lembar uang. Bastian menyodorkan uang yang diambilnya kepada Anggi. Ini gue balikin duit lo. Sementara Anggi yang menerimanya malah bingung. Bas, lo bilang mau balikin 2 kali lipat. Kok cuma 150 doang? Gue kan minjeminnya 300. Sorry gue kalah biliar tadi. Jadi sisa uang di dompet gue cuma itu.
Anggi benar-benar menyesal telah melakukan banyak hal hanya untuk uang 150.000. Tahu gini gue tiduran aja di rumah. Batin Anggi. Bas, lain kali lo itu mesti prioritaskan bayar utang ketimbang lo taruhin uang lo ke judi. Ucap Anggi mulai menasehati. Angga, sejak kapan lo jadi bijak gini? Kayaknya lo jadi gini gegara kelamaan tinggal di rumah Kenzi. Timpal Bastian meledeh. Apaan sih? Ini gak ada hubungannya dengan Kenzi. Anggi pun mulai berdiri. Dan tepatnya di waktu bersama ponsel Anggi berdering. Seketika Anggi menganga ketika membaca nama Kenzi pada layar ponselnya. Dan tanpa memperdulikan Bastian, Anggi langsung keluar dari rumah untuk menerima telepon dari Kenzi. Halo Ken, Anggi mulai bersikap manis saat menjawab telepon. Dan hal itu dilihat langsung oleh Bastian yang memperhatikannya. Oh Neng, buruan pulang, kurang dari 30 menit. Kalau lo nggak pulang, gue akan datang ke tempat lo sekarang. Emang lo tahu gue ada di mana? Tanya Anggi dengan nada menantang. Blok A RT 3 RW 7. Lo pikir gue nggak tahu? Jawab Kenzi yang membuat Anggi tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa tahu keberadaannya? Padahal saat berangkat tadi mereka sama sekali tak bertemu. Ini sungguh hal yang sangat mencengangkan bagi Anggi. Mau pulang atau gue kesana buat bawa lo pulang? Kenzi memberikan pilihan. Iya gue pulang. Udah ya. Lo jangan kesini. Suruh Anggi yang kemudian menutup teleponnya. Anggi merasa was-was. Kenapa Kenzi bisa tahu keberadaannya? Apakah dia mengikutinya? Anggi mulai celingukan memeriksa ke segala arah untuk menemukan keberadaan kekasihnya. Meski telah berkali-kali mencari, namun tetap saja ia tak berhasil menemukannya. Bastian yang sedari tadi memperhatikan Anggi mulai menghampirinya. Mulanya Bastian hanya menepuk bahunya. Namun hal itu malah membuat Anggi kaget. Lo kenapa? Bastian bertanya. Sementara Anggi sedikit demi sedikit mulai menenangkan diri. Dan setelah dirasa cukup tenang, barulah Anggi mengatakannya. Bas, kayaknya gue harus balik. Hei, ayolah, ngapain lo pulang di siang bolong gini? Gue udah dicariin. Gue pulang ya. Tanpa memperdulikan Bastian, Anggi bergegas menaiki sepeda listriknya untuk segera pulang. Sementara Bastian yang tak berhasil menahan temannya tak tinggal diam. Ia juga buru-buru menaiki sebuah motor Scoopy untuk mengikuti Anggi. Bastian merasa curiga. Pasti ada suatu hal yang disembunyikan darinya. Anggi terlihat tergesa-gesa mengendarai sepedanya. Sampai-sampai ia tak sadar oleh motor yang tengah melaju menghimpitnya. Oh Neng, kenapa lo gak bilang mau nemuin dia? Ternyata itu adalah Kenzi. Setelah mengetahui bahwa motor yang menghimpitnya adalah Kenzi, Anggi langsung meminggirkan sepedanya untuk berhenti. Begitu juga dengan Kenzi yang ikut berhenti. Hei, katakan kenapa lo gak ngasih tahu gue? Tanya Kenzi yang kemudian turun dari motor. Ken, gue gak mau lo marah, jawab Anggi. Kenzi yang telah berada tepat di depan Anggi mulai menghela. Dasar, gue akan lebih marah jika lo gak ngajak gue. Dan itu lo pakai apa? Untuk apa lo pakai wig? Hehe, jelasinnya nanti aja ya kalau udah pulang. Pinta Anggi. Baiklah, tapi lepasin dulu wignya. Perlahan Kenzi mulai melepaskan rambut palsu yang terpasang di kepala Anggi. Dan kemudian ia meletakkannya di keranjang sepeda. Tak hanya itu, Kenzi juga merapikan rambut Anggi, mengikatnya agar rambutnya tak rusak karena hempasan angin. Nah, sekarang lo jadi kelihatan lebih manis, puji Kenzi setelah selesai mengikat rambut. Anggi yang mendengarnya langsung tersipu dan meletakkan kedua tangannya ke pipi. Apa itu benar Ken? Tentu saja. Setelah meyakinkan Anggi, Kenzi langsung mengajak Anggi untuk pulang. Dan rupanya, pertemuan Kenzi dan Anggi itu telah disaksikan oleh Bastian yang juga mengikutinya. Ia tak menyangka, ternyata memang benar Angga dan gadis yang diketahui pacarnya Kenzi itu adalah orang yang sama. Kenapa waktu itu ia bisa tak mempercayainya? Dan lalu kenapa juga Angga tak memberitahunya? Sebaiknya ia harus menanyakannya langsung kepada Angga. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.